Perkenalkan, nama saya Anskes Rembo, NIM 2012-0143, kelas C, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah layanan Dinego yang bergerak dalam model bisnis iklan baris dan marketplace online untuk mempromosikan penjualan dan mendapatkan produk secara gratis. Oke, di sini kita masuk ke website Dinego-nya melalui link ini, https://dinego.id. Oke, kita tinggal klik dan dia akan muncul seperti ini. Oke, di sini tampilan awal kita masuk seperti ini. Oke, bagi kita yang baru pertama masuk ke website ini, kita harus login dulu. Oke, kita klik di login. Oke, di sini jaringannya harus aktif dulu ya. Oke, kita refresh kembali. Nah, setelah kita klik login tadi, menu langsung login, dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke, pertama kita klik di daftar. Oke, kita klik di daftar. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada dua pilihan, secara free atau gratis, atau premium atau prabayar ya. Nah, kita tinggal registrasi yang pakai free. Sini kita registrasi sekarang. Oke, di sini kita bisa memasukkan yang pertama foto. Kita cari foto, browse dari laptop atau dari HP kita. Di sini saya menggunakan foto yang ini. Kita open. Nah, kemudian di sini kita klik di biodata, lalu di sini nama lengkap, kita ketikkan nama lengkap. Seperti ini, nama lengkap, kemudian alias. Nah, alias ini kita lihat sesuai di sini. Nama alias ini kita gunakan nama singkat dan nama kita combine dengan nama mata kuliah dan kelas. Oke, di sini kita nama kita singkat, nama saya Anskes Rembo, kita kan AR spasi, mata kuliahnya komputasi bergerak jadi KB, spasi kelasnya C. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kontak kita gunakan +62 langsung 82 tuh 5 nomor HP sesuai nomor kita masing-masing. Kemudian pilih negara Indonesia, provinsi kita pilih Nusa Tenggara Timur, kabupaten kota Kabupaten Kupang, kemudian kecamatan kita pilih Kecamatan West Kupang Barat, kemudian kelurahan kita yang Bolok. Selanjutnya di sini ada privasi. Nah, privasi ini akun yang dipilih free, email kita masukkan email kita. Di sini email saya, kemudian username-nya saya gunakan ini Rembo, password. Oke, selanjutnya kita langsung klik di registrasi sekarang. Nah, nah setelah kita klik di registrasi sekarang, tadi kan jadi sebelum saya merekam ini saya sudah meregistrasi terlebih dahulu ya. Saya mencobanya. Di sini saya hanya akan menjelaskan ulang ya. Jadi kita klik registrasi. Nah, jika registrasinya berhasil, nanti dia akan muncul di email.
Kita lihat di sini dia akan muncul di Gmail kita ya. Kita coba buka email. Oke. Di sini saya coba buka email saya. Oke, di sini untuk dinegonya masuk ya, konfirmasi dari dinego seperti ini. Kamu berhasil registrasi dan dia tunjukkan PIN, kemudian ada kodenya seperti ini ya. Jadi dari dinego mengirimkan seperti ini. Setelah itu mereka juga akan mengirimnya melalui chat di WhatsApp untuk konfirmasi kita agar bisa login. Nah, jadi di sini saya sudah menerima pesan di chat ya, chat WhatsApp. Oke, nah seperti itu. Nah, kemudian di sini kita login. Kita coba login di sini. Kita klik menu login, kita login. Kita gunakan akun yang kita daftarkan tadi, yaitu Rainbow, dengan passwordnya seperti ini. Kita login. Oke, kita tunggu dia sampai berhasil login. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke, jadi tampilan loginnya seperti ini. Oke, selanjutnya setelah login seperti ini, kita akan lakukan transaksi request barang atau publish di dalamnya ya. Misalnya kita mau publish ya, atau kita mau menaruh barang kita di dalam, barang jualan kita di dalam. Kita tarik ke bawah di kelola jual beli, kita klik, kemudian kita tambahkan produk. Oke, tunggu dia masih loading. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, informasi akun. Nah, di sini kita bisa pilih file atau pilih gambar yang akan kita jual. Di sini saya pilih ini gambar foto ala cas yang akan saya jual. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian tarik ke bawah, lokasi produk jual beli Kupang. Oke. Kelapa 5. Oke. Kemudian di sini status barang, di sini bekas, barangnya barang bekas tapi kita baru pakai 1 hari. Di sini status publish, kita pilih publish. Kategori produk atau layanan. Nah, di sini aksesoris, bantuan, layanan elektronik ya, karena alat cas HP ya. Karena kategori sub produk. Oke, di sini elektronik. Kita lihat di sini, kita klik ini saja, perangkat elektronik lainnya. Jangan, kita pilih elektronik ke rumah saja. Ini atau 1 cukup ya, perangkat elektronik. Charger Redmi ya, seperti ini. Oke, kemudian kita jumlah item 1, nama barang HP,
charger Redmi ya, Mi. Oke. Di sini chargernya mereknya VGen ya, VGen. Oke, charger VGen seperti ini. Oke, di sini perangkat elektroniknya. Kemudian harga kita masukkan, harganya 50 ya, 50.000. Kemudian oke, seperti ini deskripsi. Di sini kita masukkan deskripsi, misalnya barang bekas tapi masih bagus pemakaian 1 hari. Kemudian jika 1 hari, jika berminat silakan hubungi kontak di bawah ini. Oke, seperti ini. 087 seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita klik centang. Oke, telah berhasil ya. Ini dia tadi ada muncul notifikasi tapi saya salah klik. Oh, harga terlalu kecil. Oke, jadi tadi harganya saya sudah masukkan ya. Jadi tadi harga terlalu kecil karena memang saya masukkan terlalu kecil. Oke, seperti ini. Setelah itu kita close saja. Nah, sudah, barangnya sudah kita upload ya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan review kriteria-kriterianya ya. Nah, di sini yang pertama, bagaimana penerapan domain situs, apakah menerapkan protokol keamanan. Oke, di sini saya sudah rangkum. Di sini saya akan bacakan saja. Nah, domain situs adalah alamat yang akan mengantarkan orang ke suatu situs. Nah, tujuannya sebagai domain situs harus menerapkan protokol keamanan agar dapat terhindar dari kejahatan virtual atau cybercrime, apalagi website dengan transaksi finansial di dalamnya, seperti website e-commerce. Selain itu, juga sangat berbahaya bukan jika data-data sebuah perusahaan pada website ini dicuri, dihack, dan diubah, walaupun tidak berhubungan langsung dengan transaksi keuangan. Maka dari itu sangat penting untuk memperhatikan dan mengutamakan keamanan website. Nah, penerapan keamanan pada domain situs ini adalah seperti ini ya. Gunakan SSL. Nah, penggunaan SSL ini merupakan hal paling utama untuk membuat website aman. Nah, penggunaan SSL akan nampak pada alamat domain website yang diawali dengan HTTPS. Seperti ini ya, seperti di nego tadi. Oke, nah, atau dengan ikon gembok pada domain tersebut yang menandai bahwa koneksi antara browser dengan server website berjalan dengan aman dan terenkripsi. Nah, website dengan enkripsi HTTPS telah ditandai Google sebagai website yang aman, sedangkan website dengan HTTP ditandai dengan not secure atau tidak aman. Nah, HTTPS merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTP membuat website dengan transaksi keuangan seperti misalnya website e-commerce semakin aman dan datanya terenkripsi. Nah, yang kedua, selalu update CMS website. Nah, sangat penting untuk memastikan menggunakan versi CMS yang terbaru dan terupdate. Hal ini bertujuan untuk menghindari peretasan yang dilakukan hacker yang menggunakan metode hacking. Nah, secara otomatis yang hanya dapat bekerja pada software yang sudah usang atau tidak pernah diupdate. Nah, software yang sudah usang sangat mudah dihack dengan menggunakan bots yang melakukan skimming dan mencari celah-celah secara terus-menerus untuk dibobol. Jadi pastikan untuk
selalu menggunakan CMS versi terbaru pada website ya. Nah, perhatikan konfigurasi server. Nah, pertama kita harus mengetahui apa saja jenis konfigurasi yang digunakan pada web server. Nah, misalnya Apache, NGX, dan Microsoft IIS. Nah, hal ini bertujuan untuk menerapkan pengaturan tertentu yang akan bekerja pada web server sesuai dengan perintah untuk meningkatkan keamanan website. Nah, web server ini merupakan software yang bekerja pada web client supaya browser dapat menampilkan halaman yang dan data yang diminta. Nah, selanjutnya gunakan satu situs untuk satu server. Nah, web hosting dengan share IP atau beberapa website yang menggunakan satu lokasi IP address memang cukup populer, namun sayangnya hal ini malah dapat memicu risiko cybercrime yang lebih besar. Nah, hosting 5 situs pada satu server jelas akan lebih berisiko dibandingkan jika menggunakan IP address. Nah, karena hacker dapat menemukan kelemahan satu situs dan dapat menyebar ke situs lainnya. Nah, kerugiannya adalah data yang hilang. Nah, proses recovery yang membutuhkan waktu dan usaha, serta kemungkinan masih bisa terkena serangan lagi karena masih dalam satu circle IP address yang sama. Namun jika menggunakan dedicated IP address, maka kita dapat memastikan traffic yang menuju ke IP address tersebut hanya akan masuk ke website kita. Nah, yang berikutnya adalah ganti pengaturan default CMS. Nah, setelah default CMS website memang mudah digunakan bagi pemula. Selain pengaturannya yang sederhana, pengoperasiannya juga mudah dan cepat. Namun, hal ini berbahaya bagi keamanan website Anda. Nah, default CMS sangat berbahaya untuk keamanan end user. Seperti yang kita ketahui, serangan hacker dilakukan secara otomatis dan banyak yang memanfaatkan pengaturan default dari CMS. Nah, dengan mengubah setelan default CMS, kita dapat menghindari sejumlah serangan cybercrime pada website. Yang terakhir adalah perhatikan akses user untuk file permission-nya. Nah, file permission merupakan hak akses user dalam read, write, dan execute file dalam website. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat adakah celah keamanan pada layanan Dinego ini ya. Nah, jadi di sini kita kemarin saya pernah buat, makanya saya sudah buat, saya print screen terus sini. Nah, ini bagian version security-nya. Nah, di sini kita juga bisa lihat di Dinego sini. Oke, kita kembali ke di sini bukan Dinego, tapi di sini websitenya namanya Immuniweb. Nah, dia ini seperti ini ya. Jadi di sini saya coba untuk Dinego ID ya, gunakan Dinego ID. Nah, di sini Immuniweb ini linknya ada di sini seperti ini ya. Oke, seperti http www.immuniweb.com. Nah, setelah kita klik akan seperti ini. Kita tinggal klik Niaga Hoster, kita klik di sini, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, saya akan jelaskan beberapa masalah yang muncul di sini ya. Nah, yang pertama kita lihat di software security ya, di sini software security dia terdapat masalah. Nah, masalahnya itu CMS dan kerentanan sidik jari. Nah, untuk CMS di sini versinya tidak diketahui sehingga kita harus mengupdate-nya. Nah, kemudian untuk sidik jarinya, versi komponen sidik jari sudah usang dan rentan terhadap kerentanan yang diketahui publik. Nah, sehingga harus diperbarui ke versi terbaru. Oke. Kemudian di sini ada di bagian EU GDPR. Nah, kita lihat di sini terdapat dua masalah juga. Nah, masalahnya itu adalah kebijakan pribadi dan keamanan situs web. Oke. Untuk kebijakan pribadi pada website Dinego ini tidak ditemukan di situs web atau tidak mudah diakses. Kemudian untuk keamanan situs websitenya, CMS situs web ataupun komponennya sudah usang dan mengandung kerentanan keamanan yang diketahui publik. Jadi sepertinya harus diperbarui ke versi terbaru lagi. Nah, selanjutnya ke PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard. Nah, di bagian sini ya. Di bagian sini PCI DSS. Nah,
Oke. Ini standar keamanan informasi kepemilikan ya. Nah, jika kita lihat di sini terdapat juga dua masalah. Nah, lihat di sini ada dua masalah di sini ya. Oke. Sini yaitu CMS situs web atau komponennya tampaknya sudah ketinggalan zaman atau masih versi lama sehingga harus diperiksa pembaruan yang tersedia. Dan masalah selanjutnya adalah CMS situs web sidik jari atau komponennya mengandung kerentanan yang diketahui publik sehingga harus juga diperbarui ke versi terbaru lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir di bagian header security ya. Nah, header security-nya yang bagian ini, header security. Oke, bagian terakhir. Oke. Untuk header security ini informasinya dijelaskan bahwa tidak ditemukan masalah utama. Nah, kita lihat di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir, apakah server hosting yang digunakan aman untuk layanan Binego rilis? Nah, di sini saya sudah menaruhnya dalam sini, tinggal saya bacakan. Nah, dan jadi menurut saya server atau hosting yang digunakan untuk website Binego ini sudah aman ya, karena web hosting Niaga Hoster menggunakan sistem keamanan cerdas dari BitNinja untuk melindungi website kita dari serangan hacker, DDoS, botnet, malware, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan kualitas keamanan website pelanggan Niaga Hoster telah mengubah proteksi malware ke Immunitify 360. Immunitify 360 ini menggunakan sistem proteksi dan pendekatan proaktif yang unik untuk memberi perlindungan total dari serangan yang diketahui maupun tidak diketahui ya. Oke, nah jadi seperti itu. Oke, nah kita lihat kembali yang di Binego. Jadi Binego ini seperti ini ya. Tadi sudah saya jelaskan tentang Binegonya. Di sini juga ada untuk fitur feedbacknya. Kita lihat ini gesernya. Oke, jadi ini gesernya ke bawah. Nah, di sini juga ada untuk feedback ya. Kita bisa masukkan untuk feedbacknya. Nah, seperti itu ya. Kita coba lihat di sini. Oke, nah seperti ini ada pelayanan feedback. Nah, seperti itu. Kita kembali ke beranda. Kita lihat untuk Binegonya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekian saja hasil review dari website Binego dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.